Di langit modern, perang tidak lagi dimenangkan oleh pesawat yang paling cepat atau paling lincah. Yang menang adalah mereka yang paling memahami data, sensor, dan cara berpikir lawannya. Karena itu, menyebut pesawat tempur terbaik bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling relevan dengan cara perang hari ini. Di video ini, kita akan membahas 7 pesawat tempur terbaik di dunia saat ini. Urutannya dimulai dari nomor 7 hingga nomor 1, bukan berdasarkan nasionalisme, tapi berdasarkan kombinasi teknologi, peran tempur, dan filosofi desainnya. Dan menariknya, tidak semua yang terbaik itu terlihat paling menakutkan. Kita mulai dari Eropa. Eurofighter Typhoon sering dianggap kalah pamor dibanding jet generasi kelima. Tapi justru disitulah kekuatannya. Typhoon adalah hasil kompromi banyak negara Eropa, namun kompromi ini melahirkan pesawat yang sangat fleksibel. Keunggulan Typhoon ada pada kelincahan, radar modern, dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai misi. Ia bukan pesawat siluman murni, tapi sangat efektif dalam pertempuran jarak menengah dan jarak dekat. Banyak pilot menyebut Typhoon sebagai salah satu jet paling hidup saat dikendalikan. Typhoon mungkin bukan masa depan, tapi ia adalah tulang punggung yang sangat andal hari ini. Dari Prancis, Rafale sering dijuluki sebagai Omni Role Fighter, artinya sederhana, satu pesawat untuk hampir semua misi, dari superioritas udara, serangan darat, hingga operasi dari kapal induk. Rafale unggul bukan karena satu teknologi ekstrim, tapi karena keseimbangan. Sensor fusionnya matang, sistem peperangan elektroniknya kuat, dan reliabilitasnya terbukti di berbagai operasi nyata. Rafale menunjukkan bahwa kecanggihan tidak selalu berarti revolusioner. Kadang yang paling efektif adalah sistem yang matang, stabil, dan benar bisa diandalkan. Masuk ke Rusia, Su-57 adalah pendekatan yang berbeda terhadap pesawat generasi kelima. Rusia tidak sepenuhnya mengejar stealth ekstrim seperti Amerika. Sebaliknya, mereka menggabungkan siluman dengan kecepatan tinggi dan manuver ekstrim. Su-57 dirancang untuk bertahan di lingkungan yang penuh gangguan elektronik. Ia mengandalkan kombinasi sensor, kecepatan, dan kemampuan dogfight yang masih sangat relevan dalam doktrin Rusia. Namun, Su-57 juga menuai kritik, terutama soal produksi dan integrasi sistem. Ini membuatnya berada di posisi tengah, berbahaya secara konsep tapi belum sepenuhnya matang secara operasional. Cina mengambil pendekatan yang sangat strategis lewat J-20. Pesawat ini bukan dirancang untuk dogfight klasik, melainkan untuk mengendalikan ruang udara dari jarak jauh. J-20 mengandalkan stealth frontal, sensor jarak jauh, dan integrasi dengan sistem pertahanan udara dan jaringan data Cina. Filosofinya jelas, cegah musuh sebelum mereka mendekat. Walau detail kemampuan J-20 masih banyak diselimuti kerahasiaan, satu hal pasti, ini bukan pesawat untuk pamer manuver, tapi alat geopolitik udara yang sangat serius. Mungkin terdengar aneh melihat Super Hornet di daftar ini. Ia bukan jet terbaru, bukan paling siluman, dan bukan paling cepat. Tapi justru karena itu, ia sangat berbahaya. Super Hornet adalah pesawat yang paling matang secara operasional. Ia andal, fleksibel, dan menjadi tulang punggung armada kapal induk Amerika. Dalam perang nyata, konsistensi sering lebih penting daripada kecanggihan ekstrim. Super Hornet membuktikan bahwa pesawat tempur terbaik tidak selalu yang paling futuristik, tapi yang paling bisa diandalkan setiap hari. F-23 adalah monster udara yang terlalu maju untuk zamannya. Stealth luar biasa, super cruise, sensor canggih, dan kemampuan dogfight yang masih menakutkan hingga hari ini. Masalahnya bukan pada kemampuannya, tapi pada relevansinya. F-23 dibuat untuk dominasi udara total dalam konflik besar antar adidaya. Dunia berubah, ancaman berubah, dan F-23 menjadi terlalu mahal untuk dikembangkan lebih jauh. Namun jika bicara pertempuran udara murni, 1 lawan 1, F-23 masih menjadi mimpi muruk bagi pesawat manapun. F-35 sering dikritik, sering diremehkan, tapi justru karena salah paham. F-35 bukan dibuat untuk menjadi pesawat paling gesit atau paling cepat. Ia dibuat sebagai pusat data terbang. Keunggulan F-35 ada pada sensor fusion, jaringan data, dan kemampuannya melihat medan perang secara utuh. Ia tidak bertarung sendirian, tapi sebagai bagian dari sistem besar. Dalam perang modern, informasi adalah senjata, dan disitulah F-35 unggul. Bukan karena ia tak terlihat, tapi karena ia membuat musuh buta. Jika kita perhatikan, tidak ada satu definisi mutlak tentang pesawat tempur terbaik. Amerika fokus pada data dan jaringan, Cina fokus pada pencegahan jarak jauh, Rusia fokus pada ketahanan dan fleksibilitas ekstrim. Pesawat tempur terbaik bukan yang paling kuat di brosur, tapi yang paling sesuai dengan cara perang yang dihadapi negaranya. Dan mungkin di masa depan, pesawat terbaik bahkan bukan yang memiliki pilot di dalamnya. Menurut kamu, di era perang modern, apakah keunggulan udara masih ditentukan oleh pesawatnya atau oleh sistem yang mengendalikannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
besar. Dan kalau kamu suka pembahasan tentang sains, teknologi, dan militer dari sudut pandang logis dan jelas, jangan lupa subscribe Tech and Logics.